Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Anda menyaksikan program Jaksa Menyapa. Bersama saya HGKND, sebuah ruang dialog untuk membawa kita lebih dekat dengan penerangan hukum, membawa kita lebih mengenal mengenai tugas, fungsi, dan capaian kinerja dari para insan adiaksa yang ada di kawasan Sumatera Selatan. Dan dalam episode ini, kita masih bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang, dengan tema menjaga keadilan, melindungi hak, sinergi PIDUM, dan juga pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Negeri Palembang tidak hanya bertumpu pada fungsi penuntutan semata, tetapi juga memperkuat fondasi internal melalui dua pilar pendukung keadilan, yakni PIDUM dan barang bukti serta barang rampasan. Dan telah hadir bersama dengan kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa, ada dua narasumber. Yang pertama ada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Palembang, ada Bapak M. Budi Arifin Harahap, SHMH. Kak Budi, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, salam sehat ya. Luar biasa. Dan juga di sebelahnya langsung saja ada Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Ada KM Fajar Dian Prawitama, Sarjana Hukum. Fajar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, sebelumnya selamat Kak Fajar, ini baru dilantik sebagai Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Luar biasa, kemarin lewat banyak karangan bunga ya Kak. Alhamdulillah. Ini ngucapkan selamat sekaligus minta traktir makan. Oh iya, aman. Ya? Oke, nah pemirsa, ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita masuk lebih dalam mengenai penerangan hukum dan juga mungkin ada hal-hal yang baru yang bakal kita pelajari hari ini mengenai hukum-hukum yang ada terkhusus di bidang PIDUM dan juga PB3R. Kita akan kenal lebih dekat mengenai profil dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Kak Budi terlebih dahulu nih Kak, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu perjalanan karirnya di Kejaksaan. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan. Jadi saya berkarir di Kejaksaan itu sejak tahun 2007 kurang lebih. Kemudian berproses menjadi jaksa di Kabupaten Lahat yang pertama, kemudian berpindah-pindah tugas lagi sampai ke Bandar Lampung, kemudian akhirnya kembali lagi ke Kota Palembang. Oke, luar biasa. Putra daerah Lahat Kak? Kebetulan Asli? saya asli dari Medan. Oh iya, betul. Namun sudah bertempat tinggal di Palembang. Sudah lama di Palembang. Sudah. Di dalam darah ini udah ada cuko nih Bang Cebice. Iya. Saking kepalembangannya ya. Luar biasa. Dan mungkin langsung ke Kak Fajar nih. Sedikit kalau tahun lalu kalau tidak salah kita ketemunya Jaksa Menyapa dari Lahat ya. Lahat. Oke, boleh sedikit kilas balik nih Kak. Ya, terima kasih. Saya masuk kejaksaan itu dari SMA. Dari itu golongan 2A tahun 2005 mengikuti penyesuaian S1 ke 3A, terus kasih pertama saya pernah kasih Datun Pagar Alam, kasih kedua saya pernah dikasih Pitsus Kayu Agung Oki, kasih ketiga kasih PIDUM Kejaksaan Negeri Lahat, yang pernah juga sebelum saya menjadi kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, saya kasih intel Kejari Pesawaran Lampung. Oh, sebelum ke Palembang ini? Saya kasih intel Kejari Pesawaran Lampung. Di Lampung dulu, setelah dari Lahat kemarin? Ya, dari Lahat sempat ke pindah, jadi kasih intel Kejari Lampung. Pesawaran Lampung. Luar biasa. Ini lumayan banyak nih ya pindah-pindahnya Kak Fajar ya. Ya. Yang favorit di mana nih? Semua favorit. Semua favorit ya. Semua favorit. Paling berkesan lah tempatnya. Semua berkesan lah. Oke. Iya, semua berkesan. Setiap kita berkantor itu semuanya berkesan semua. Ada cerita masing-masing di situ Cerita ya. masing-masing. Luar biasa. Nah, Bang Cebice, mulai kita akan masuk mengenai mungkin tadi profil dari kedua narasumber secara personal, namun sekarang kita akan tanya juga seperti apa sih mungkin keseharian dari beliau-beliau ini dalam melaksanakan tugas sebagai kepala seksi masing-masing, yaitu dari pidana umum dan juga pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Mungkin kita lanjut ke Kak Fajar, tetap seperti apa nih Kak hari-harinya sebagai seorang kasih PA dan PBB ya? Iya. Seperti apa Kak? Silakan. Ya, tugas saya selaku kasih pemulihan aset yang dulunya itu kasih pengelolaan barang bukti, sekarang menjadi kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti
tugas utamanya yaitu dalam pengelolaan barang bukti baik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah, tugas utama kami yaitu dalam melakukan penyimpanan, pengamanan barang bukti narkotika, barang bukti perkara tindak pidana lainnya, pencurian. Nah, itu semua kami lakukan untuk pengamanan, penyimpanan agar barang bukti tertata dengan baik dan rapi. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sangat jelas ini Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Dan dalam melaksanakan tugas, mungkin ini kan lumayan banyak ini Kak tugas-tugas hariannya. Pasti dewean lah ya kalau kita ngomong. Pasti ada tim yang ada, nah mungkin ada kasubsi atau jaksa-jaksa fungsional di bidang ini. Oke. Kami dalam pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu dibantu oleh 16 staf saya alhamdulillah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mengurus masalah pelelangan, ada yang mengurus dalam pengamanan barang bukti narkotika, barang bukti berupa uang dan lain-lain. Terus ada juga dalam pengelolaan barang bukti yang lainnya. Seperti itu. Luar biasa, masing-masing bidang sudah disistemasi pastinya Kak ya. Luar biasa, karena memang banyak sekali barang bukti bukan cuma berupa barang, pasti ada berupa uang juga seperti disampaikan tadi. Dan nanti pengelolaannya akan jauh lebih menarik, nanti kita akan bahas Mang Cek Bicek yang penasaran, Cak Manonian ini barang bukti dan juga pastinya pemulihan aset yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Palembang ini seperti apa pengelolaannya, nanti kan kita bahas lebih lanjut. Kita beralih ke Kak Harahap, wah Bang Harahap nih ya, Kak Budi. Kita tanya dulu seperti apa keseharian seorang Kasipidum Kejari Palembang. Jadi ya kurang lebih sama seperti insan lainnya. Kita dari bangun pagi melaksanakan, kebetulan saya beragama Muslim, melaksanakan sholat subuh, kemudian beraktivitas pagi di rumah, baru kita berangkat ke kantor. Start itu dimulai dengan karena banyaknya perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Palembang ini, yang mana dari Polrestabes Palembang maupun dari polsek jajaran di bawah Polrestabes Palembang. Jadi dari awal memang kita sudah kita itu dalam tindak pidana umum itu ada yang namanya pra penuntutan. Apa itu pra penuntutan? Pra penuntutan itu dimulai dari penelitian berkas perkara. Jadi berkas perkara yang masuk dari penyidik itu kemudian diteliti oleh jaksa peneliti. Setelah kita melewati tahapan itu, ada yang namanya proses penuntutan. Proses penuntutan itulah yang masyarakat lebih mengenal itu dengan jaksa bersidang di pengadilan negeri. Setelah itu nanti ada putusan pengadilan, jaksa melakukan eksekusi, baik eksekusi terhadap pidana badannya maupun terhadap barang bukti itu sendiri. Terus berproses seperti itu, kemudian kadang disisipkan dengan expose atau gelar perkara yang selalu rutin kita laksanakan. Terutama di Kota Palembang ini ada beberapa kejadian yang menarik perhatian masyarakat, itu selalu kita gunakan pendekatan gelar perkara. Baik itu gelar perkara secara internal maupun dengan pihak penyidik kepolisian. Saya kira begitu. Oke, nah mungkin sebagian masyarakat sudah paham, tapi masih juga ada beberapa yang mungkin kurang mengerti kapasitas ataupun cakupan dari pidana umum ini apa aja sih Kak? Boleh di-spill dikit Kak? Jadi cakupan dari tindak pidana umum ini yang ada di kejaksaan ini mencakup perkara-perkara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perkara-perkara lain yang bersifat khusus. Apa itu yang bersifat khusus? Itu seperti kejahatan terhadap perempuan, kejahatan terhadap anak, maupun kejahatan narkotika yang marak sampai hari ini juga. Saya kira begitu. Oke, berarti memang yang terjadi yang seringkali mungkin Mang Cek Bicek lihat di Gerebek ini Kak ya. Tayangan Gerebeknya Pal TV itu banyak sekali kriminal dan itu rata-rata adalah pidana umum. Itulah, seperti termasuk itu. Pencurian di situ. Masuk pencurian di situ, kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. I see. Dan ini pastinya tugasnya sangat banyak nih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Bukan satu tanggung jawab yang mudah pastinya Kak ya. Nah, dalam menjalankan tugas yang lumayan luar biasa banyak ini,
pastinya ada tim di belakang Kak Budi pastinya. Betul. Seperti apa nih Kak struktural dari pidana umum sendiri di Jadi Kejaksaan di Negeri? Kejaksaan Negeri Palembang itu struktural di seksi bidang tindak pidana umum itu membawai atas 2 kepala subseksi pra penuntutan dan kepala subseksi penuntutan dan eksekusi dan eksaminasi. Kemudian di bawah itu itulah baru ada staf, unsur staf yang mendukung, baik itu staf dari pra penuntutan maupun staf penuntutan hingga staf eksekusi. Dan ini banyak pastinya stafnya Kak, Banyak sekali, jutaan katanya. kurang lebih 60 staf. Oke, udah sampai jutaan berarti Cek ya. Mungkin di sejumlah di Kejari kabupaten kota sejumlah itulah. Iya, seluruh Indonesia Itu mungkin satu ya. bidang. I see, luar biasa. Dan inilah yang akan terus bergandengan tangan Mang Cek Bicek untuk bersama-sama memberikan keadilan pastinya Kak di dalam proses-proses hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah mungkin yang seringkali masyarakat lihat peran jaksa yang dalam tanda petik yang paling terlihat dari dulu, paling dikenal yaitu dalam persidangan ya, Ya. Kak Budi ya. Nah, lalu sekarang nih Kak, kita ke Kak Fajar lagi. Ya. Kita masuk ke proses pengelolaan nih dari barang bukti. Mungkin boleh di-spill sedikit Kak. Kalau tadi Kak Budi sudah sampaikan tahapan daripada proses di pidana umum, mulai dari penyidik, berkas penyidik diterima oleh jaksa peneliti, masuk ke proses penuntutan, putusan, dan juga di situ ada eksekusi badan dan juga barang bukti. Nah, sepertinya ini ada kaitan dengan Ya. kasih yang dipimpin oleh Kak Fajar. Silakan. Terima kasih. Pada saat pengiriman tersangka dan barang bukti tahap 2 dari bidang pidana umum itu kan ada tersangkanya, terus ada barang bukti. Ialah barang bukti nanti staf dari bidang pidum berkoordinasi dengan staf bidang barang bukti. Barang bukti. Oke. Tahan di situ dulu Kak Fajar. Nanti kita ada yang mau lewat dulu nih Mang Cek Bicek. Kita akan dengarkan penjelasan lengkapnya itu di segmen kedua mengenai seperti apa proses pengelolaan barang bukti setelah ini memiliki kekuatan hukum yang sah atau inkrah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Pemirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan program Jaksa Menyapa dan ini sudah masuk di segmen kedua. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah mengenal lebih dekat dengan profil dari kedua narasumber kita. Kita masih bersama dengan Kasih Pidum dan juga Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Dan seperti yang telah disampaikan tadi mengenai profil dan juga tugas pokok dan juga fungsi dari masing-masing seksi yang ada di Kejari Palembang, yang pastinya ini sangat bersentuhan dengan masyarakat. Kak Budi dan juga Kak Fajar, kita lanjut ngobrol lagi. Tadi sempat terpotong nih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Kalau tadi di segmen pertama kita telah menyaksikan bagaimana penjelasan mengenai alur daripada proses yang terjadi di tindak pidana umum. Dan seperti apa nanti akan dilanjutkan langsung ke pengelolaan dari barang bukti. Silakan Kak Fajar. Ya, terima kasih. Tadi masih ada kaitannya dengan yang perkara tindak pidana umum. Setelah penyidik melakukan tahap 2, pengiriman tersangka dan barang bukti, staf pengelolaan barang bukti yaitu staf kami melakukan pengecekan terhadap barang bukti. Misalnya tahap 2 perkara narkoba. Nah, itu dilakukan pengecekan barang bukti terhadap narkoba, baik itu narkoba jenis sabu, jenis ekstasi, dan apabila penanganan perkara itu tindak pidana pencurian, itu ada barang bukti yang lain, misalnya terkait sajam atau itu dilakukan pengecekan oleh bidang pengelolaan barang bukti. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan register oleh staf pengelolaan barang bukti, dicatat dan diletakkan di tempat yang lebih aman agar bisa terkontrol dengan baik. Oke, luar biasa. Nah ini kalau di register ini apakah sudah menggunakan teknologi terbaru Kak? Udah pakai QR Digital atau apa mungkin? Ya, mengenai register kami juga bisa menggunakan register manual, ada juga menggunakan register digital. Itu yang dilakukan oleh staf pengelolaan barang bukti. Nah, kita lanjut masih di barang bukti, Kak Fajar.
terkait dari pengelolaan barang bukti dan juga mungkin barang rampasan ya. Apa sih tantangan terbesar dalam menjaga integritas dari pengelolaan barang bukti? Iya, tantangan terbesar ya yang pasti barang bukti tersebut kan digunakan untuk jaksa penuntut umum atau penuntut umum untuk bersidang. Jadi kami bidang pengelolaan barang bukti sangat menjaga dengan baik bagaimana barang bukti tersebut apabila diperlukan oleh jaksa penuntut umum untuk proses persidangan harus kami serahkan ke mereka dengan baik dan rapi. Nah, sehingga nanti pada saat dilakukan eksekusi barang bukti itu dapat dilakukan dengan baik. Oke, luar biasa. Nah, kita ke Kak Budi lagi nih, Kak Budi. Terkait perkara-perkara yang ada di Kota Palembang, kita tahu ya, kita di Kota Palembang ini cukup marak lah ya. Kalau digerebek tuh tiap hari banyak pasti berita-berita kriminal dan lain-lain. Nah, kalau dari kacamata Pak Kasipidum, ada mungkin top 3 perkara dominan yang ada di Kota Palembang ini apa sih, Kak? Jadi terima kasih. Kalau dikatakan top 3 ini, saya selalu teringat itu narkotika. Kemudian pencurian, ya seperti itu. Itu yang paling banyak ya, Kak? Itu yang paling banyak sekali itu di Oke, Kota Palembang. luar biasa. Nah, kalau menurut Kak Budi sendiri, apa sih faktor-faktor yang mungkin masih membuat para aparat penegak hukum juga masih kesulitan dalam mengatasi permasalahan dari narkoba ini sendiri? Mengingat mungkin kalau Mang Cek Bicek yang nonton juga Jaksa Menyapa dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa memang hampir di seluruh kabupaten di Sumatera Selatan juga mengalami hal yang sama kan? Iya. Bahwa perkara dominannya salah satu dari top 3-nya adalah narkoba dan lain-lain. Seperti apa sih Kak? Apa yang mungkin jadi tantangan terbesar dari kita semua lah dalam mengatasi permasalahan ini? Jadi terima kasih. Saya kira di dalam penanganan tindak pidana narkotika ini, pelaku-pelaku narkotika ini selalu menggunakan jaringan terputus. Jadi siapa diperintahkan siapa, kita tidak tahu nanti. Yang penting mungkin pegang alat komunikasi, nanti ada telepon masuk, perintahnya ke sini, laksanakan ke situ. Sementara pelaku ini kadang tidak saling mengenal. Itu saya kira yang mungkin membuat kesulitan. Jadi sulit dilacak juga pastinya. Iya. Ya? Oke, nah mungkin sedikit edukasi nih Kak Budi kepada masyarakat Sumatera Selatan, Palembang khususnya. Kalau misalnya terjerat lah dalam kasus narkoba, ini kira-kira penuntutannya seperti apa Kak? Sedikit pasal-pasalnya juga mungkin boleh Kak Budi. Kalau kasus narkotika ini, kalau kita bicara masalah narkotika, itu tidak terlepas dari adanya penyalahguna, adanya korban, bahkan adanya bandar. Pelaku-pelaku yang tertangkap ini tidak sedikit juga yang merupakan sebetulnya korban dari pelaku narkotika itu sendiri. Kesalahan pergaulan, kemudian keadaan yang ada di masyarakat menyebabkan mereka melakukan itu. Terkadang mereka tidak tahu kemudian arahnya kemana, makanya kita perlu juga peran orang tua untuk mengarahkan anak-anak mereka ini. Jangan sampai mereka salah pergaulan atau dia berada di tempat yang salah. Saya kira mempengaruhi Kak ya? Iya, sangat-sangat mempengaruhi. Oke, kalau penyalahgunaan nih Kak, ada beberapa mungkin anak-anak muda yang salah bergaul dan ujungnya terjebak dalam praktek penyalahgunaan narkotika ini sendiri. Bisa dituntut juga dari jaksa, dan itu berapa tahun biasanya Kak? Iya, jadi Kejaksaan Negeri Palembang ini pada tahun ini di awal tahun pernah kita melaksanakan yang namanya restoratif justice terhadap pelaku penyalahguna yang dalam tanda kutip ya sebagai korban. Namun itu kan saringannya ketat sekali, harus melewati beberapa variabel. Variabel di sini maksud saya dia tertangkap dengan barang bukti yang sangat minim sekali, kemudian tidak ada barang bukti lain yang ada padanya, kemudian adanya juga alat yang digunakan dalam menyalahgunakan narkotika itu sendiri. Itu ketat sekali, sehingga sudah lewat di level Kejaksaan Negeri, akan kita gelarkan, kita eksposkan di level Kejaksaan Tinggi. Apabila di Kejaksaan Tinggi pun juga disetujui,
akan kita ajukan ke Kejaksaan Agung melalui Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, kebetulan di Kejari Palembang ini sudah ada satu yang sudah kita lakukan restoratif justice, kemudian disetujui dan kita laksanakan hasil daripada musyawarah RJ-nya, kita lakukan pembinaan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Ernaldi Bahar yang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah selesai dari situ, kebetulan bulan lalu selesai dari situ, kemudian kita melaksanakan komunikasi dengan Dinas Sosial untuk pembinaan dia setelahnya. Oh, masih dimonitor juga ya? Tetap kita monitor. Sekarang lagi berproses di Dinas Sosial Kota Palembang untuk apa sih kira-kira kemampuan, keahlian, supaya bisa diarahkan. Jadi setelah dia melewati tahap ini nanti kembali terjun ke masyarakat sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, saya kira luar biasa. Jadi memang bagian kejaksaan, peran kejaksaan terkhusus bidang pidana umum bukan hanya sekedar di bagian penuntutan ini. Iya. Bahkan sampai diurusin rehabilitasinya, betul setelah mau sekali. dicariin kerja lagi ya. Betul sekali. Luar biasa. Kak, pertimbangannya apa nih? Ada kasus yang pada akhirnya di-RJ kan. Narkotika ini kan cukup jarang juga ya. Iya, betul sekali. Itu tadi yang saya katakan, saringan sangat ketat sekali. Ada beberapa variabel yang harus dilewati di situ. Kemudian adanya juga asesmen dari Badan Narkotika Nasional yang mengatakan bahwasannya ini korban, penyalahguna dia salah guna dia ya. penyalahguna. Nah, sedikit Kak, ada sedikit mungkin permasalahan dari masyarakat yang kadang-kadang juga terjebak dalam tanda kutip ya sebagai kurir nih. Nah, mungkin Kak Budi bisa sampaikan kalau memang masyarakat ya ada yang mungkin terjebak, ada yang sengaja dijebak mungkin ya Kak ya, pengen juga terjebak karena tawaran menggiurkan gitu. Atau menjebak diri sendiri ya, karena ongkirnya bagus ya Kak ya. Nah, itu kira-kira mereka bisa dijerat dengan pasal apa tuh kalau sebagai kurir nih? Iya, kalau sebagai kurir ya bahasanya perantara dia. Kalau di dalam Undang-Undang Narkotika itu sebagai perantara di pasal 114 ya. Karena di situ di pasal baik pasal 112 maupun pasal 114 itu banyak sekali kualifikasinya. Maksud dia memiliki kalau di 112, memiliki menyimpan. Kemudian dia menjadi perantara di 114-nya. Seperti itu. Dan itu biasanya tuntutannya berapa tahun, Kak? Kasuistis ya. Oh, tergantung. Tergantung kita lihat. Ini seperti apa. Makanya itu case building dari awal itu terhadap penanganan perkara itu harus kita laksanakan secara betul-betul. Ini sampai kita lihat latar belakang. Kenapa sampai dia melakukan seperti itu? Jauh ke belakang kita lihat itu. Semua kita pertimbangkan di dalam amar tuntutan. Saya kira begini. Oke, karena memang jaksa ini dituntut bukan hanya sekedar memberikan keadilan, kepastian hukum, tapi juga dalam melakukan pekerjaan Mang CBC, Municipal TV, misalnya desa yang ada di Palembang dan seluruh Sumatera Selatan juga melakukannya secara humanis pastinya ya. Betul sekali. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bukan hanya menuntut, bahkan sampai rehabilitasi, sampai dicarikan kerja. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, sebelum ke Kak Fajar, satu lagi nih, Kak Budi. Kalau kemarin dengan Pak Kajari kita sampaikan membahas salah satu topik yang sedang hangat, bahwa ada salah satu kasus pengeroyokan yang satu korban meninggal, pelakunya masih di bawah umur dan menjalani diversi nih. Dan kejaksaan khususnya pidana umum melakukan perlawanan. Nah, mungkin sudut pandang dari Kak Kasih Bedung seperti apa? Ya, terima kasih. Karena itu termasuk dari bagian daripada tugas kita yang diamanatkan melalui undang-undang ya. Terhadap tadi yang perkara yang disampaikan tadi sedang kita lakukan upaya hukum perlawanan. Kita sedang menunggu ini bagaimana sikap dari Pengadilan Tinggi Palembang nanti terhadap ini. Adanya tawuran kelompok masyarakat lah pemuda. Tawuran kemudian mengakibatkan satu korban meninggal dunia, kemudian disidik, ditangkap itu pada saat subuh. Kemudian dari penyidik Polrestabes Palembang, kebetulan Kasat Reskrimnya itu langsung hubungi saya, karena kita berhubungan intens terus terhadap perkembangan penanganan perkara di Kota Palembang ini.
baik itu terhadap kejahatan yang pada saat itu seketika juga, terus berkomunikasi ini ada begini, nah, kemudian kita sampaikan pendapat kita begini, begitu. Kemudian sampai kita proses penuntutan di Pengadilan Negeri Palembang. Lalu dilakukan musyawarah diversi dan menurut kita kurang tepat. Makanya itu kita melakukan upaya hukum verzet atau perlawanan. Kira itu. Saya kira ini hal baru di Palembang. Hal baru Kak ya. Ya. Dan ini pastinya tadi di sisi lain bahwa kita memastikan bahwa jaksa ini humanis, tapi di sisi lain kita memberikan keadilan dan rasa adil pada seluruh masyarakat pastinya Kak. Betul. Oke. Betul. Nah, luar biasa. Kita ke Kak Fajar. Yep. Kak Fajar, sedikit mengenai pengelolaan barang bukti dan juga mungkin ada pemulihan aset di situ. Yep. Seperti apa mekanismenya Kak di Kejari Palembang sendiri? Nah, untuk mekanisme pengelolaan barang bukti itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu prosedurnya dari tahap 2 tadi, setelah dilakukan pengelolaan barang bukti di tahap 2, terus setelah selesai dieksekusi. Apa hasil dari putusan dari Pengadilan Negeri Palembang itu dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Kalau biasanya kalau dirampas untuk dimusnahkan itu biasanya barang bukti yang sudah tidak bernilai dirampas untuk dimusnahkan. Termasuk narkotika mungkin di situ. Kalau untuk dirampas untuk negara, kendaraan bermotor, tapi ada juga kendaraan bermotor dikembalikan kepada saksi korban. Nah, itu seperti itu. Nah, tadi juga sebelum kita syuting Jaksa Menyapa baru melakukan pemusnahan juga nih. Nah, sebenarnya mungkin bisa diceritain apa aja yang dimusnahkan tadi? Ya, jadi tadi kami alhamdulillah setelah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, tadi berupa juga miras, minuman keras, alhamdulillah yang mana barang bukti itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah. Jadi jangan sampai barang bukti itu banyak menumpuk di tempat penyimpanan barang bukti. Itulah per 3 bulan sekali dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan prosedur. Itu kami mengundang, tadi juga kami mengundang dari pihak Pemda. Kami mengundang dari pihak Polres Tabes Palembang, kami mengundang dari BP POM, kami juga mengundang dari Polresta, BNN mungkin? BNN juga kami undang. Kira-kira seperti itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut mengenai pemusnahan dan juga ada satu sisi lain yaitu pelelangan ya Kak nantinya ya, yang dirampas untuk negara tadi. Nah, seperti apa mekanismenya Mang Cek Bicek juga rupanya bisa mengikuti proses pelelangan ini. Nah, yang kemana-mana segmen ketiga bakal lebih seru. Masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan masih dalam episode bersama dengan Kasipidum dan juga Kasih PA dan PBB dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Masih dengan Kak Budi dan juga Kak Fajar. Ini menarik sekali Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di 2 segmen terakhir mengenai bagaimana keseharian dan juga tugas fungsi dari masing-masing sesi ini dan juga bagaimana capaian kinerja yang telah dilakukan. Luar biasa mengenai pengetahuan-pengetahuan hukum yang baru pun kita juga sudah dapatkan di segmen kedua tadi. Nah, kita mau lanjut dengan Kak Fajar terkait pengelolaan barang bukti. Salah satunya selain tadi dimusnahkan, bahwa ada beberapa barang bukti yang juga bisa dilelang nih, yang dirampas untuk negara ya Kak Fajar. Mekanisme dari lelang ini sendiri di Kejari Palembang seperti apa Kak? Oke, terima kasih. Untuk lelang ini memang kami melakukan lelang itu prosedurnya apabila barang bukti tersebut berupa baik itu mobil atau motor itu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu kami segera berkoordinasi untuk segera melakukan pemberitaan pelelangan. Pelelangan itu yang mana pada saat akan dilakukan lelang itu kami lakukan pengumuman di baik itu secara tertulis, pengumuman kami umumkan di mungkin di kantor kami dengan tanda pengumuman ditempelkan di situ, terus ada juga melalui media sosial.
Mungkin media sosial seperti yang pernah dilaksanakan oleh Kasih Bibis sebelum saya, Pak Rian itu melalui TikTok. Jadi disitulah diumumkan bahwa Kejaksaan Negeri Palembang bersiap akan melakukan pelelangan baik mobil ataupun motor, kira-kira seperti itu. Oke, jadi proses lelang ini sendiri bisa diikuti oleh masyarakat Palembang. Bisa diikuti oleh masyarakat luas. Cara daftarnya mungkin Kak? Atau harus ke kantor kah? Atau apa? Nah, kalau untuk cara daftarnya nanti bisa lihat pengumuman lebih jelas kan, nanti kan pasti kami umumkan nanti bisa berkoordinasi langsung ke kantor ataupun nanti kami bisa memberitahukan nomor handphone yang bisa dihubungi staf kami di pengelolaan barang bukti. Oke. Nah, jadi Bang Cek yang mau ikut lelang ini boleh stay tune di Instagramnya Kejaksaan Negeri Palembang. Ada TikToknya juga ya Kak ya? Ada, bisa itu diumumkan seperti itu karena setiap pelelangan itu kami terbuka untuk masyarakat luas, diumumkan di media massa, media elektronik, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, selama ini seperti apa Kak? Apakah memang ada agenda rutin kah? Setahun beberapa kali atau memang menunggu aset-aset yang sudah siap baru dilelang atau seperti apa? Ya, kami sedang menunggu aset-aset yang sudah memang dipersiapkan dengan baik untuk dilakukan pelelangan. Sekarang masih dalam dihimpun beberapa barang bukti untuk siap dilakukan pelelangan seperti itu. Dalam waktu dekat kapan ini kira-kira Kak rencananya? Kalau untuk kapannya belum bisa diprediksi, tapi secepat mungkin. Nah, pasti diumumkan. Oke, luar biasa. Dan ini terbuka bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Wong Kitogalo, Mang Cek Bicek, Mirsa Pal TV ya, terkait proses lelang ini. Dan ini pastinya juga melibatkan instansi lain ya Kak ya? Iya, instansi lain. Di instansi lain yang kami juga melibatkan Dinas Perdagangan, di Disperindak, itu untuk melakukan penilaian, terus itu berupa dari KPKNL. KPKNL. Itu untuk penilaian, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Dan biasanya ini memang good deal ya Mang Cek Bicek ya kalau kita dapat lelang-lelang yang ada di Kejaksaan ini. Jadi stay tune di Instagramnya Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Kita ke Kak Budi lagi. Budi, terkait pidana umum nih, pastinya juga berkoordinasi. Tadi sudah di-spill sedikit bahwa ada komunikasi intens dengan Pak Kasat Reskrim dari kepolisian. Nah, mungkin dengan instansi-instansi lain juga ada kolaborasi ataupun koordinasi, Kak? Baik, terima kasih. Selain daripada penyidik kepolisian, kita juga berkomunikasi dengan pihak Bapas, Kanwirkumham, kemudian juga dari pihak PPA, pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan kita sampai berkomunikasi dengan baik dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Karena cukup banyaknya kejahatan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Kota Palembang ini. Yang mana kita miris sekali kalau membaca berkas perkaranya. Kemudian kenapa itu sih bisa sampai terjadi? Itu yang terus kita ketahui. Jadi bukan hanya penghukuman terhadap si pelaku, namun latar belakang daripada melakukan perbuatan itu pun cukup kita lihat sampai ke belakang. Wow, jadi memang secara komprehensif kita lihat mens rea ya istilahnya ya Kak ya. Betul. Terkait dengan latar belakang daripada kejadian dari tindakan ataupun kejadian hukum ini nih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Nah Kak, kalau kita tadi sudah spill sedikit bahwa ada salah satu perkara narkotika yang dilakukan restoratif justice nih. Nah mungkin kita mau mengingatkan lagi ke Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV, ini adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan di luar sidang pengadilan pastinya ya, Betul. Kak Budi. Nah seperti apa nih Kak? Apakah memang semua perkara bisa dilakukan restoratif justice atau ada mungkin syarat-syaratnya juga? Silakan Kak Budi. Iya, baik terima kasih. Di dalam perkara narkotika itu saringannya ketat sekali, bahkan sampai kita tapping keluarganya, kita ketahui latar belakangnya, sampai nelusur itu jaksa peneliti maupun staf itu melihat kesehariannya seperti apa, dan itu ditanyakan kepada tetangganya, bukan hanya keluarganya, tapi orang lain yang mengenal dia pun
kita cari tahu bagaimana sih kesehariannya. Namun selain daripada kita melakukan pendekatan RJ narkotika ini, kita juga ada pendekatan RJ terhadap pelaku tindak pidana umum lainnya. Dalam hal ini pencurian. Kita lihat ini kerugiannya berapa banyak. Sudah digariskan di situ tidak boleh lebih dari 2.500.000. Kemudian harus kita buktikan website penelusuran ke SIPP pengadilan bahwasannya yang bersangkutan pelaku ini belum pernah melakukan tindak pidana. Terus kemudian ini sampai kenapa dia melakukannya seperti itu? Ini yang saya katakan suka nafasnya restoratif justice ini. Oh, karena dia mau beli susu anaknya. Oh, karena dia mau bayar hutang, sudah ditagih sama pemberi hutang, kalau tidak bahkan sampai diancam. Ada juga yang seperti itu. Jadi dia untuk melindungi keluarganya. Kita tidak boleh lepas sebagai manusia yang baik, kita tidak boleh kita berdiam diri, apalagi kita kejaksaan ini memiliki kewenangan untuk itu. Betul. Seperti hari ini pun di kantor kita itu, saya tinggal kemari, itu ada musyawarah RJ terhadap pelaku penganiayaan, yang mana dia saling melaporkan. Oh, dua-duanya lapor-laporan jadi. Saling laporan. Lagi Kemudian ngetren ya, kita, iya, ini masyarakat Kota Palembang ini luar biasa ini. Luar biasa ya. Iya, dia ketika dia tidak terlayani, mulai dia kemana-mana, mulai memenuhi hasrat keinginan dia. Sebetulnya, ya saya Bisa kira tendensi itu ya diturunkan lah. Ingat, kita ini sebagai apa? Kita ini siapa? Saya kira nanti setelah ini baru saya dapat laporan. Saya kira mudah-mudahan endingnya baik, mau berdamai. Itulah sampai seperti itu jaksa. Padahal pada saat penyidikan di kepolisian, belum ada yang namanya perdamaian. Itu banyak ketika dilimpahkan perkara yang ke kita, tadi yang disampaikan Pak Fajar tadi, ada tahap 2, itu adalah penerimaan tersangka dan barang bukti. Ketika jaksa menyatakan lengkap perkaranya, akan diserahkan tersangka dan barang buktinya. Disitulah kemudian jaksa penuntut umum ini mulai melaksanakan kegiatan penuntutan, termasuk coba saya bilang damaikan, bisa tidak? Kalau enggak, biar saya coba yang bicara. Kita sentuh hatinya, bagaimana ini, karena tidak ada gunanya melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Endingnya juga seperti apa? Penghukuman terhadap orang itu kita tahu sendiri. Di mana di lembaga masyarakatan, di rutan sekarang sudah over capacity. Betul. Apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini? Saya kira begitu. Oke, nah ini pesan-pesan yang luar biasa ini juga Cek Mirsa Pal TV ya. Walaupun kita kota Palembang anget, ya, tapi hati harus dingin kan? Hati harus dingin. Iya, jangan panas dulu ya. Jadi apa-apa langsung laporan, ujung-ujungnya saling lapor nih ya. Si A lapor si B lapor si A lagi. Nah, Mang Cek ya jangan banyak-banyak gawe polisi dan jaksa. Kalau bisa diselesaikan secara keluargaan, ngapain tidak kita ngopi baik. Ya, kayak luar biasa. Nah, kita sedikit ke Kak Fajar, Kak. Kalau tadi ada pelelangan, ada juga barang-barang yang dikembalikan dengan ke saksi korban tadi ya, Kak Fajar udah sedikit spill. Apakah ada mekanisme yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat seperti apa, Kak? Ya, baik. Terima kasih. Ada barang bukti apabila setelah putusan pengadilan negeri dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban. Itu prosedurnya saksi korban datang ke tempat kami, bagian pengelolaan barang bukti, untuk mengambil barang bukti tersebut hanya membawa KTP bahwa barang bukti baik misal berupa mobil atau motor, bahwa benar ini dikembalikan kepada saksi korban dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Jadi kami tidak salah memberikan barang bukti tersebut kepada pihak korban. Kira-kira seperti itu. Tinggal datang ke kantor Kejari Palembang yang ada di Jakabaring, ya kan, bawa KTP, bawa KK, langsung cepat ke bagian PA dan PBB ya kan? Iya, cepat, nggak ada kami kalau setelah putusan pengadilan langsung. Sudah inkrah, beres langsung diserahkan kepada yang berhak. Iya, karena gudang juga penuh ya kabarnya. Iya. Jangan menunggu gudang lagi. Silakan diambil nih, Mas Cek Mirsa Pal TV ya. Nah, oke, mungkin di akhir ini Kak sedikit harapannya ataupun juga ada sedikit pesan-pesan untuk masyarakat
Dari Kak Fajar terlebih dahulu, silakan. Ya, untuk masyarakat terutama untuk pelelangan ya, saya di sini apabila akan melakukan kami di pihak Kejaksaan Negeri Palembang apabila akan melakukan pelelangan akan diumumkan baik di kantor kami umumkan di tempat-tempat yang strategis kami umumkan di kantor dan baik di media sosial diumumkan secara secara periodik itu pasti diumumkan untuk kapan pelelangan itu dimulai. Terima kasih. Oke, tinggal stay tune di sosial media dari Kejari Palembang. Mungkin kita ke Pak Kasipidum, silakan Kak Budi. Ya. Sedikit harapannya atau himbauan. Ya, mungkin harapan himbauan ini sayangi diri, sayangi keluarga. Jaga diri, jaga keluarga. Jadi dengan kita melakukan hal itu, insya Allah kita akan terhindar jauh dari kejahatan dan berniat pun tidak. Dan satu lagi saya kira yang cukup penting ini penggunaan gadget, kurangi penggunaan gadget. Karena dari situlah kita melihat gaya hidup, kita melihat hedonnya, kita melihat ya seperti enak sekali, makanya itu kita ingin seperti itu. Ya saya kira itu manusiawi. Tapi tergantung dari kita. Apabila kita banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, saya kira insya Allah kita terhindar dari hal-hal demikian. Makasih. Terima kasih, terutama untuk anak-anak nih Kak ya. Betul sekali. Penggunaan gadget ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Budi dan juga Kak Fajar, Kasipidum dan juga KSI PA dan PBB dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang dan Mang Cek Bicek. Itulah tadi ruang dialog dari Jaksa Menyapa edisi kali ini yang tentunya memberikan banyak sekali insight baru, wawasan hukum, dan dari segmen 1, segmen 2, segmen ketiga kita sudah melihat banyak hal mulai dari tugas fungsi, capaian kinerja, dan bagaimana proses mekanisme yang dilakukan oleh baik itu Kasipidum dan juga KSI PA dan PBB. Terus saksikan program Jaksa Menyapa karena di sini akan ada banyak sekali wawasan hukum yang akan langsung disampaikan oleh narasumber yang begitu kompeten di bidangnya. Saya HGKND mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Jaksa Menyapa.